Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti mengulang hal yang sama, masalah yang berbeda wajah, tapi rasa sakitnya identik, hubungan gagal dengan pola yang sama, ketakutan yang datang dari arah berbeda, tapi terasa seperti deja vu, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang terus memutar ulang skenario lama. Itulah yang jarang disadari manusia, bahwa hidupmu bukan hanya ditentukan oleh keputusan sadar, tetapi oleh file-file lama yang diam-diam tersimpan di alam bawah sadarmu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah sistem besar. Kesadaran adalah layar depan, tapi yang menggerakkan semuanya adalah ruang gelap di belakang layar. Di sanalah tersimpan luka masa kecil yang tidak pernah selesai. Kata-kata yang pernah melukai harga dirimu, ketakutan yang tidak pernah kamu pahami, keyakinan yang bahkan bukan milikmu, tapi kamu warisi, dan semua itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tersimpan, menunggu untuk diputar kembali. Masalahnya bukan karena kamu lemah, masalahnya karena kamu tidak sadar bahwa kamu sedang hidup dari program lama. Lalu, bagaimana cara menghapus file sampah itu? Bukan dengan melawan, bukan dengan menghindar, dan bukan dengan pura-pura kuat, karena semakin kamu melawan, semakin dalam ia tertanam. Langkah pertama bukan menghapus, tapi menyadari. Saat rasa takut muncul, jangan buru-buru menolaknya. Saat kecemasan datang, jangan langsung mencari pelarian, duduklah, rasakan. Karena setiap emosi yang muncul adalah pintu masuk menuju file lama yang belum selesai. Orang yang terus lari dari rasa tidak pernah benar-benar sembuh. Temukan akar bukan gejala. Kamu marah, tapi pada siapa sebenarnya? Kamu takut, tapi sejak kapan rasa itu ada? Masalahnya bukan pada kejadian hari ini. Masalahnya ada di masa lalu yang belum kamu sadari. Mungkin dulu kamu pernah merasa tidak cukup. Mungkin kamu pernah ditolak tanpa penjelasan. Dan sejak saat itu, alam bawah sadarmu menciptakan satu keyakinan. Aku tidak layak. Dan keyakinan itu terus hidup diam-diam. Hadapi tanpa identifikasi. Ini bagian yang paling sulit. Kamu harus melihat luka itu tanpa menjadi luka itu. Kamu harus menyaksikan rasa sakit tanpa tenggelam di dalamnya. Seperti duduk di tepi sungai, melihat arus pikiran mengalir, tanpa ikut hanyut. Karena saat kamu bisa melihat tanpa bereaksi, disitulah kekuatanmu kembali. Ulangi kesadaran, bukan pola lama. File lama akan terus mencoba muncul, berkali-kali, dan disinilah kebanyakan orang gagal. Karena mereka kembali bereaksi seperti dulu, marah lagi, takut lagi, lari lagi, padahal setiap momen adalah kesempatan untuk memilih ulang. Bukan menghapus dengan paksa, tapi tidak lagi memberi energi pada pola lama. Lepaskan identitas palsu, ini inti terdalamnya. Kamu bukan luka itu, kamu bukan trauma itu, kamu bukan pikiran itu. Semua itu hanya file, dan selama kamu menganggap itu adalah dirimu, maka ia akan terus hidup. Namun saat kamu mulai melihat, aku hanyalah kesadaran yang menyaksikan semua ini, maka perlahan file itu kehilangan kekuatannya. Diam adalah proses pembersihan. Banyak orang mencari solusi di luar, padahal pembersihan terdalam terjadi dalam diam. Saat kamu benar-benar hadir, tanpa distraksi, tanpa pelarian, alam bawah sadarmu mulai terbuka, dan yang lama akan naik ke permukaan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk dilepaskan. Menghapus file sampah bukan tentang menjadi manusia baru, tapi tentang kembali pada dirimu yang asli, yang tidak terluka, yang tidak takut, yang tidak terikat pada masa lalu. Karena semua yang mengganggumu hari ini bukan kenyataan, itu hanya rekaman lama yang kamu izinkan terus diputar.
Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih ingin hidup dari masa lalu atau mulai menyadari bahwa kamu bebas sejak awal? Kamu pikir kamu sudah sadar, padahal yang terjadi hanyalah kamu mengganti satu program dengan program lain. Kamu merasa sudah sembuh, padahal kamu hanya belajar menenangkan luka, bukan membebaskannya. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka terlihat tenang di luar, tapi di dalam masih penuh gema masa lalu. Karena yang jarang dipahami adalah ini. Alam bawah sadar tidak bekerja dengan logika, tapi dengan pengulangan. Apa yang sering kamu rasakan, itulah yang dianggapnya benar. Bukan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu doakan, tapi apa yang kamu ulangi. Kalau setiap hari kamu diam-diam merasa tidak cukup, maka sistem di dalam dirimu akan memperkuat itu. Kalau kamu terus merasa takut ditinggalkan, maka hidupmu akan menciptakan skenario perpisahan. Bukan karena dunia kejam, tapi karena file itu masih aktif, masih berjalan, masih kamu beri energi, berhenti memberi makan bayangan. Setiap kali kamu mengingat luka dan tenggelam di dalamnya, kamu sedang memberi makan file itu. Setiap kamu berkata dalam hati, aku memang selalu gagal, aku memang tidak pantas. Itu bukan sekedar pikiran, itu adalah perintah. Dan alam bawah sadar tidak pernah membantah, ia hanya menjalankan. Mulai hari ini, bukan berarti kamu harus berpikir positif. Itu hanya topeng baru. Yang harus kamu lakukan adalah berhenti mempercayai setiap pikiran. Lihat pikiranmu, seperti suara di ruangan kosong, datang dan pergi, tanpa harus kamu ikuti. Ada satu tahap yang tidak bisa kamu hindari, yaitu bertemu dengan bagian dirimu yang paling kamu sembunyikan. Bagian yang pernah merasa ditolak, bagian yang pernah merasa tidak dicintai, bagian yang pernah merasa sendirian. Bahkan di tengah keramaian, kebanyakan orang menutup pintu itu seumur hidup karena takut. Padahal di balik pintu itu bukan kehancuran yang menunggu, tapi pembebasan. Duduklah dalam sunyi dan biarkan kenangan itu muncul. Bukan untuk kamu ulangi penderitaannya, tapi untuk kamu peluk kesadarannya. Katakan tanpa suara, aku melihatmu, aku tidak lagi lari. Dan untuk pertama kalinya, bagian itu tidak lagi sendirian. Kamu tidak bisa mengontrol semua pikiran. Kamu tidak bisa menghapus semua ingatan. Dan semakin kamu mencoba, semakin kuat ia mencengkeram. Karena itu, lepaskan keinginan untuk mengontrol. Ironisnya, justru saat kamu berhenti mengontrol, disitulah semuanya mulai berubah. Seperti lumpur di air. Kalau kamu terus mengaduknya, ia akan selalu keruh. Tapi saat kamu diam, ia akan jernih dengan sendirinya. Di tengah semua kekacauan pikiran, ada satu hal yang selalu nyata, nafasmu. Bukan masa lalu, bukan trauma, bukan bayangan, tapi nafas saat ini. Masuk, keluar, masuk, keluar. Setiap kali kamu kembali ke nafas, kamu sedang keluar dari program lama. Setiap kali kamu benar-benar hadir, kamu sedang memutus rantai yang tidak terlihat. Ini yang paling penting. Semua luka yang kamu rasakan tidak pernah menyentuh inti dirimu. Ia hanya menyentuh pikiran. Ia hanya melewati perasaan. Tapi kesadaranmu tetap utuh, tetap diam, tetap jernih, seperti langit yang tidak pernah terluka oleh badai. Dan saat kamu benar-benar menyadari ini, sesuatu akan runtuh. Bukan dunia luar, tapi ilusi yang selama ini kamu percayai. Mungkin selama ini kamu sibuk memperbaiki hidupmu. Tanpa sadar, kamu sedang memperbaiki luka yang tidak nyata. Kamu mencoba menjadi lebih baik, padahal yang perlu kamu lakukan hanya berhenti menjadi siapa yang bukan dirimu. Tidak ada yang perlu dihapus secara paksa.
Tidak ada yang perlu dilawan mati-matian. Karena saat kamu benar-benar melihat dengan kesadaran penuh, semua file sampah itu akan runtuh dengan sendirinya. Dan di balik semua itu, yang tersisa hanyalah satu hal, keheningan. Bukan kosong, tapi penuh. Bukan hilang, tapi kembali. Sekarang, dengarkan baik-baik. Jika semua luka adalah rekaman, lalu siapa yang selama ini menyaksikannya? Disitulah jawabannya. Ada satu titik yang tidak banyak orang berani lewati. Titik di mana kamu mulai mempertanyakan segalanya. Bukan hanya luka, bukan hanya masa lalu, tapi dirimu sendiri. Karena semakin dalam kamu menyadari, semakin jelas terlihat bahwa selama ini kamu hidup bukan sebagai dirimu, tapi sebagai kumpulan reaksi, sebagai kumpulan ingatan, sebagai bayangan dari apa yang pernah terjadi. Dan ini menyakitkan, bukan karena kebenarannya kejam, tapi karena ia menghancurkan ilusi yang selama ini kamu pegang erat. Sejak kecil, kamu diajari bagaimana harus menjadi seseorang, bagaimana harus bersikap, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah. Dan tanpa sadar, semua itu masuk ke dalam dirimu sebagai file. Bukan pilihanmu, bukan kesadaranmu, tapi warisan. Kamu belajar menahan tangis karena dibilang lemah. Kamu belajar menyenangkan orang lain karena takut ditinggalkan. Kamu belajar menutupi dirimu karena pernah ditolak. Dan lama-lama, kamu lupa mana dirimu yang asli dan mana yang hanya topeng. Selama ini kamu sibuk mengalihkan diri dengan hiburan, menenangkan diri dengan distraksi, menyibukkan diri agar tidak merasa. Padahal yang kamu hindari bukan dunia luar, tapi ruang sunyi di dalam dirimu sendiri. Coba sekarang, matikan semua suara, duduk tanpa apapun, tidak ada musik, tidak ada layar, tidak ada pelarian. Apa yang muncul? Gelisah, kosong, takut. Itulah file-file yang selama ini kamu kubur. Bukan hilang, hanya menunggu. Dan disinilah proses sebenarnya dimulai. Bukan saat kamu merasa nyaman, tapi saat kamu berani tetap tinggal di dalam ketidaknyamanan. Banyak orang ingin menghapus masa lalu, tapi kenyataannya, kamu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Yang bisa kamu lakukan adalah mengubah hubunganmu dengan itu. Dulu, kamu tenggelam dalam luka. Sekarang, kamu menyaksikannya. Dulu, kamu percaya pada pikiran. Sekarang, kamu melihatnya sebagai lalu lintas. Dan saat itu terjadi, sesuatu berubah secara halus. Luka itu tidak hilang, tapi ia tidak lagi mengikat. Seperti bayangan di cermin, ia ada tapi tidak bisa menyentuhmu. Akan ada fase di mana kamu merasa sendirian, bukan karena tidak ada orang, tapi karena kamu mulai melepaskan semua identitas lama. Teman lama terasa asing, pola lama terasa kosong. Hal-hal yang dulu penting terasa hampa. Ini bukan kemunduran, ini tanda bahwa kamu sedang keluar dari program lama. Dan di titik ini, banyak orang kembali ke kebiasaan lama, kembali ke kenyamanan palsu, kembali ke diri yang lama. Tapi kalau kamu bertahan, melewati sunyi itu, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kedamaian tanpa alasan, tidak ada yang perlu diperbaiki. Ini mungkin terdengar aneh, tapi semakin dalam kamu melihat, semakin kamu sadar tidak ada yang salah. Semua yang terjadi hanya pengalaman yang lewat. Yang membuatnya terasa berat adalah keterikatanmu. Kamu tidak perlu menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu menjadi versi sempurna. Yang kamu butuhkan hanya berhenti percaya bahwa kamu rusak. Karena selama kamu percaya itu, kamu akan terus mencoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak pernah rusak. Pada akhirnya, tidak ada teknik, tidak ada metode, tidak ada ritual.
semua itu hanya jembatan. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang diam, yang melihat tanpa menghakimi, yang hadir tanpa mencoba mengubah. Dan disitulah semua file sampah kehilangan tempatnya. Bukan karena dihapus, tapi karena tidak lagi dipercaya. Sekarang, coba rasakan ini, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa masa lalu. Siapa kamu sebelum semua pikiran itu muncul? Disitulah semua pencarian berakhir. Bukan karena kamu menemukan sesuatu, tapi karena kamu menyadari tidak pernah ada yang hilang sejak awal. Dan semua yang selama ini kamu sebut beban hanyalah bayangan yang kamu anggap nyata. Diamlah sejenak, karena mungkin untuk pertama kalinya kamu tidak sedang mencari jawaban, tapi sedang menjadi jawabannya. Sekarang, kita tidak akan bicara lagi tentang teknik. Tidak ada lagi langkah, tidak ada lagi cara. Karena semua itu hanya berguna selama kamu masih percaya bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi dengarkan ini, baik-baik. Selama kamu masih merasa harus sembuh, berarti kamu masih percaya bahwa kamu rusak. Dan selama keyakinan itu masih hidup, semua usaha penyembuhanmu hanya memperkuat ilusi yang sama. Inilah jebakan paling halus, jebakan yang bahkan tidak terlihat sebagai jebakan. Kamu bermeditasi, tapi diam-diam ingin menjadi lebih baik. Kamu menyadari pikiran, tapi diam-diam ingin menghilangkannya. Kamu belajar menerima, tapi diam-diam masih menolak. Dan disitulah kamu masih terikat, bukan oleh luka, tapi oleh keinginan untuk bebas dari luka. Sekarang kita masuk lebih dalam dari luka, lebih dalam dari trauma. Siapa yang sebenarnya ingin sembuh? Siapa yang merasa terluka? Siapa yang merasa tidak cukup? Perhatikan, jangan dijawab dengan pikiran, rasakan. Karena saat kamu benar-benar melihat, tidak ada aku yang tetap. Yang ada hanya kumpulan ingatan yang terus kamu sebut sebagai diriku. Dan ini menakutkan, karena jika aku itu tidak nyata, lalu siapa yang selama ini hidup? Jawabannya sederhana dan menghancurkan, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kesadaran, murni, diam, tanpa identitas. Dan semua yang kamu sebut dirimu, hanyalah cerita yang muncul di dalamnya. Bayangkan ini, tidak ada lagi yang perlu kamu pertahankan. Tidak ada lagi citra yang harus kamu jaga. Tidak ada lagi masa lalu yang harus kamu bawa. Apa yang tersisa, kebanyakan orang tidak pernah sampai sini, karena mereka takut kehilangan diri. Padahal yang hilang bukan dirimu. Yang hilang hanyalah beban yang kamu kira dirimu. Dan di titik ini, semuanya berubah tanpa kamu lakukan apapun. Ketakutan masih bisa muncul, tapi tidak lagi menguasai. Kesedihan masih bisa datang, tapi tidak lagi menenggelamkan. Pikiran masih berjalan, tapi tidak lagi dipercaya. Karena tidak ada lagi aku yang harus dilindungi. Ini bukan kebahagiaan, ini bukan ketenangan biasa. Ini sesuatu yang lebih sunyi dari itu. Sebuah ruang di mana semuanya boleh ada tanpa harus kamu ubah. Dan dari ruang itu, hidup mulai mengalir dengan sendirinya. Bukan dari reaksi, bukan dari luka, bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran yang jernih. Sekarang, dengarkan ini. Semua yang selama ini kamu cari tidak pernah jauh, bukan tersembunyi, bukan terkunci, bukan hilang, hanya tertutup oleh kepercayaan bahwa kamu adalah seseorang. Dan saat kepercayaan itu runtuh, bukan kamu yang menemukan kebenaran, tapi kebenaran yang tersisa tanpa kamu. Tidak ada pencerahan, tidak ada yang tercerahkan, hanya keheningan yang sadar akan dirinya sendiri. Dan disitulah semua file sampah, semua luka, semua cerita tidak lagi relevan. Bukan karena hilang, tapi karena tidak pernah benar-benar ada.
diamlah sekarang. Bukan untuk mencari, bukan untuk memahami, tapi untuk melihat bahwa sejak awal kamu tidak pernah terikat, dan semua perjalanan ini hanya membawa kamu kembali ke satu hal yang selalu ada, kesadaran yang tidak pernah tersentuh apapun.